Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Hadi pada channel ini. Setelah sekian lama saya tidak membuat video. Bagaimana kabar teman-teman? Saya berdoa semoga teman-teman sobat semua selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun teman-teman dan sobat berada. Pada kesempatan ini saya akan mencoba sharing tentang pestisida kimia untuk mengendalikan hama wereng coklat. Pestisida apa yang digunakan? Bahan aktifnya apa? Bagaimana cara rostasinya supaya aplikasinya efektif dan tidak terjadi resistensi atau kekebalan sehingga terjadi peledakan wereng. Seperti apa? Ayo kita lihat. Menurut BMKG, pada tahun ini akan terjadi fenomena yang namanya La Nina, di mana musim hujan akan lebih panjang dari biasanya. Pada fenomena La Nina ini, tentu kelembapan akan tinggi dan suhunya pun akan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Ketika normal, musim hujan berhenti, maka ganti dengan musim kemarau. Tapi ini musim hujannya lebih panjang, teman-teman. Sehingga serangan hama penyakit sangat perlu diwaspadai. Berikut adalah data penelitian bahwa semakin tinggi suhu dan kelembapan, maka semakin tinggi perkembangan populasi wereng coklat. Ini adalah data La Nina tahun 2010, di mana pada tahun tersebut serangan wereng terjadi di mana-mana pada skala yang sangat luas dan banyak merugikan petani padi. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa faktor iklim itu mempengaruhi perkembangan wereng dari sisi suhu dan kelembapan. Kita lihat di tabel sebelah bawah kiri ya, di mana tahun 2010 itu adalah terjadi fenomena yang namanya fenomena La Nina ya. Ini adalah suhunya sekitar 28,8. Terus kemudian sempat juga pada bulan Mei itu adalah 29,3 dan berkisar antara itu ya 28 dan 29 ya. Tertingginya 29 pada bulan Mei. Sementara kelembapannya juga kita lihat bahwa kelembapannya ini adalah sekitar 94 dan 93% ya kelembapannya ini pada masa La Nina, di mana musim hujan yang lebih panjang dari biasanya. Sementara kita bandingkan dengan iklim normal, yaitu pada tahun 2009, yaitu tabel bawah sebelah kanan, di mana suhunya ini adalah antara kisaran 26-27 ya, dan kelembapannya ada dalam kisaran 68, 71, 70, 63, dan 68. Jika kita bandingkan dari dua tabel ini, La Nina dan pada posisi normal ya, maka tentunya suhu akan lebih tinggi pada saat fenomena La Nina. Demikian juga kelembapan ini lebih tinggi pada fenomena La Nina. Sementara di atasnya, sobat semua bisa lihat ya, pada grafik tabung yang sudah dibuat ini, maka serangan wereng lebih tinggi pada fenomena La Nina dibandingkan pada fenomena normal. Nah, gambar berikutnya ini adalah gambar serangan wereng berbeda antar musim ya, dimana yang disebutkan di atas tadi 2010 itu adalah terjadi fenomena La Nina ya. Fenomena La Nina di mana serangan wereng coklat itu sangat tinggi itu pada tahun 2010 ya, tahun 2010 dan awal 2011, yaitu pada musim kemarau maupun musim hujannya ya. Ini membuktikan bahwa kita patut waspada ketika terjadi fenomena La Nina. Untuk mengatasi wereng, ada beberapa golongan pestisida di pasaran yang bisa kita gunakan. Apakah saja itu? Yaitu golongan 1A, golongan 1B, golongan 2B, golongan 3A,
golongan 4A, golongan 9B, golongan 15, golongan 16, golongan 28, golongan 28 ditambah dengan 4A, dan ada satu pestisida nabati dengan bahan aktif azadirachtin. Wah, kok pakai kode angka dan huruf seperti itu? Kode apa itu? Apakah sobat masih ingat saya mempunyai video tentang pergiliran pestisida? Ayo, ingat nggak? Belum lihat ya? Atau sudah lupa? Baik, saya ingatkan bahwa pestisida kimia sintetis dikelompokkan dalam golongan angka dan huruf untuk membedakan cara kerjanya. Ada puluhan bahkan ratusan bahan aktif pestisida dengan cara kerjanya yang sama. Jadi, meskipun beda nama bahan aktifnya, belum tentu cara kerjanya adalah tidak sama. Bisa saja sama. Lebih jelas, kunjungi video saya yang berjudul Pergiliran Pestisida di atas ini. Untuk cara pergilirannya adalah sebagai berikut. Pertama, pilih 3 jenis pestisida dengan golongan angka yang berbeda. Misalkan 1A, 2B, dan 3A. Angkanya berbeda. Sobat dapat memilih apapun mereknya yang sobat merasa pas, baik dari segi harga maupun dari pengalaman menggunakannya. Yang kedua, dari 3 pestisida yang terpilih, lakukan pergiliran pemakaian dalam selang waktu maksimal 3 minggu. Misal, 3 minggu pertama menggunakan golongan 1A, 3 minggu berikutnya menggunakan 2B, dan 3 minggu berikutnya menggunakan 3A. Contoh lain, bila 3 minggu pertama menggunakan kode 4A, 3 minggu berikutnya menggunakan golongan 15, dan 3 minggu berikutnya menggunakan golongan 9B. Sekali lagi, harus memilih angka yang berbeda dan bukan huruf yang berbeda. Belum disebut pergiliran pestisida jika setelah menggunakan golongan 1A kemudian menggunakan golongan 1B, karena cara kerja pestisida tersebut adalah sama. Hal ini menyebabkan hama menjadi resisten dan berujung pada peledakan. Efek lain yang ditimbulkan adalah kita harus menambahkan dosis dari biasanya sehingga tidak hemat dan semakin boros dengan pestisida. Angka tersebut juga tidak harus urut ya, bisa acak, misalkan dari 3A, kemudian 1A, dan kemudian 2B, dan lain sebagainya. Angka juga tidak harus angka yang saya sebutkan di atas saja. Banyak pilihan dan alternatif angka kodenya. Sekali lagi, golongan insektisida untuk wereng adalah golongan dari golongan 1A, golongan 1B, golongan 2B, golongan 3A, golongan 4A, golongan 9B, golongan 15, golongan 16, golongan 28, golongan 28 ditambah 4A, dan ada satu pestisida nabati dengan bahan aktif azadirachtin. Yang seringkali menjadi kendala adalah tidak semua merek pestisida mencantumkan kode cara kerjanya. Nah, berikut kode cara kerja pestisida khusus untuk wereng coklat. Pertama adalah dari golongan 1A. Yang termasuk golongan 1A untuk wereng ini adalah bahan aktif metomil, BPMC, karbaril, dan karbosulfan. Bahan aktif metomil, contoh merek dagangnya adalah Danke 40WP dan Lanet 25WP. Sedangkan bahan aktif BPMC, contoh merek dagangnya adalah Dharmabas 500 EC, Amabas, dan Sidabas sama-sama 500 EC. Bahan aktif karbaril contohnya mereknya adalah Sevin 85 SP. Dan bahan aktif karbosulfan contoh merek dagangnya adalah Marsal 200 EC. Berikutnya adalah golongan 1B dengan bahan aktif Acefat, Profenovos, Etiprol, Vention, Chlorfenapir, dan Metidation. Maaf, saya menggunakan ejaan bahasa Indonesia
supaya mudah. Bahan aktif asefat, contoh mereknya adalah Davat 75SP dan Ortene 75SP. Bahan aktif Profenofos, contoh merek dagangnya adalah Profile 430EC. Bahan aktif Etiprol, contoh merek dagangnya adalah Curbix 100EC. Bahan aktif Vention, contoh merek dagangnya adalah Lebashit 500EC. Bahan aktif Chlorvenapir, contoh merek dagangnya adalah Rampage, ya tulisannya Rampax 100EC. Dan bahan aktif Matidation atau Matidation, contoh merek dagangnya adalah Suprasit 25WP. Selanjutnya adalah golongan 2B dengan bahan aktif Fipronil dengan merek dagangnya adalah Regen. Selanjutnya adalah golongan 3A dengan bahan aktif Sipermetrin, Tetametrin, Beta-Sipermetrin, Lambda-Sihalotrin, Bifentrin, Etofenproc, dan Alpha-metrin. Ini kebanyakan namanya trin-trin gitu ya. Bahan aktif Sipermetrin, contoh merek dagangnya adalah Exocit 50EC, Metrin 30EC, Sidametrin 50EC, dan Smackdown 100EC. Dengan bahan aktif yang sama, dengan semakin tinggi nilai EC-nya, maka konsentrasi dan daya bunuhnya akan semakin besar. Biasanya juga harganya akan lebih mahal tentunya. Bahan aktif Teta-Sipermetrin, contoh mereknya adalah Tetrin 30EC. Bahan aktif Beta-Siflutrin, contoh mereknya adalah Bulldog 25EC. Bahan aktif Lambda-Sihalotrin, contoh merek dagangnya adalah Rudal 25EC. Bahan aktif Bifentrin, contoh merek dagangnya adalah Tarstar 25EC. Bahan aktif Etofenproc, contoh merek dagangnya adalah Trebon 95EC. Bahan aktif Alpha-metrin, contoh merek dagangnya adalah Radar 15EC. Yang selanjutnya adalah kelompok dari golongan 4A dengan bahan aktif Imidacloprid, Nitenpiram, dan Thiamethoxam. Bahan aktif Imidacloprid ini banyak sekali dengan merek dagang, contohnya adalah Amida 200XL, Confidor 200XL, Confidor 5WP, Imar 6WP, Imida Plus 200XL, Comtitor itu adalah 200XL, Lanidor 200XL, Megamida 200XL, Pastidor 20WP, Rudor 200SL, Starvidor, dan Winder 25WP. Bahan aktif Nitenpiram dengan merek dagangnya adalah Ares 100SL. Bahan aktif Thiamethoxam dengan merek contohnya adalah Actara 25WG. Selanjutnya adalah golongan 9B ya, dengan bahan aktif Pimetrosin, contoh mereknya adalah Plenum 50WG. Berikutnya adalah golongan 15, bahan aktifnya adalah Fluphenuturon, contoh mereknya adalah Cascade 50EC. Selanjutnya golongan 16 dengan bahan aktif Buprofesin dengan merek dagang yaitu Upload, ada yang 10WP, 100EC, dan 440SC. Selanjutnya adalah golongan 28 dengan bahan aktif Chlorantranilipol, contoh merek dagangnya adalah Prevaton 50SC. Ada juga golongan campuran yaitu golongan 28 dan 4A yaitu bahan aktif Chlorantranilipol dan Thiamethoxam dengan merek dagang Virtaco 30SC. Teman-teman jika mau mencampur sebaiknya nyontek dari yang sudah ada. Jadi contoh seperti ini ya, golongan 28 dicampur dengan golongan 4A. Jangan mencampur sembarangan yang menyebabkan pestisida turun daya kerjanya. Itu yang tidak kita inginkan kan?
Terakhir, dari golongan pestisida nabati dengan bahan aktif azadirachtin, yaitu bahan aktif yang terkandung di dalam pohon mimba dengan merek dagang Bionano 0,14 SL. Teman-teman juga bisa meraciknya secara sendiri ya dari buah mimbanya. Itulah tadi teman-teman pestisida untuk wereng coklat. Karena musim mendukung perkembangan wereng, sebaiknya dilakukan pengamatan secara rutin agar diketahui serangan sedari dini. Ingat sobat ya, pilih 3 pestisida dengan golongan angka yang berbeda. Kemudian lakukan pergiliran setiap 2 atau 3 minggu sekali diganti bahannya. Semprot pada pangkal batang karena wereng sembunyinya ada di pangkal batang. Jangan lupa juga lihat video yang berjudul Cara agar pestisida kimia bekerja optimal yang ada di link di atas ini, agar pestisida sobat semua bekerja sesuai dengan potensi dan daya bunuhnya. Demikian informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sobat semua.